Ya, Selasa kemarin Dewan Pengupahan mengadakan pertemuan dengan pengusaha, lantas apa hasilnya dan bagaimana respon pengusaha tekstil yang terdampak langsung krisis global dengan kebijakan kenaikan upah maksimal 10%. Langsung saja kita bahas bersama Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional sekaligus Waketum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Bapak Adi Mahfudz Wuhaji. Dan kami juga terhubung dengan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM BPP Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Bapak Nurdin Setiawan. Pak Adi dan Pak Nurdin, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Iya, salam Alhamdulillah sehat semuanya, sehat, Mbak Mbak Sinta dan Sinta. pemirsa. Ya baik, saya ingin ke Pak Adi terlebih dahulu. Pak Adi mungkin bisa dijelaskan dulu Ya, Pak mengenai rapat Dewan Pengupahan kemarin bersama dengan pengusaha. Siapa saja Pak yang mengikuti pertemuan dan hasil dari rapat tersebut apa Pak Adi? ya, mekanisme dalam rapat tersebut sebetulnya hanya pemberitahuan Bu Dirjen saja karena memang beliau memang selaku Ketua Dewan Pengupahan Nasional kita dan tentu tidak membahas secara detail. Makanya terkait dengan kenaikan upah minimum maksimum 10% tadi yang disampaikan Mbak Sinta tadi dan juga ada prolog tadi juga di depan di beberapa termasuk Ketua Umum Apindo dan API juga Pan Presiden saya kira itu ada kalanya benar. Namun kiranya hal terkait juga dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2022 memang itu sepenuhnya adalah kebijakan pemerintah Mbak Sinta. Dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja kita. Makanya hal tersebut kiranya perlu kita sampaikan. Jadi kami juga selaku pengusaha juga kaget ya. Kaget dalam arti karena memang itu dalam waktu sempit dan itu memang dadakan dan kami dikejutkan dengan Permenaker 18 tersebut. Namun kiranya kita kembali lagi kepada penetapan kenaikan tersebut itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan itu sendiri yang selama ini menjadi pijakan utama instrumen hukum dalam penetapan upah minimum di 2023. Ini kiranya kita perlu memahami tersebut. Ini bukan persoalan naik maupun tidaknya, tetapi yang paling penting adalah mekanisme penetapan tersebut. Begitu Mbak Sinta. Baik, mekanisme yang diharapkan seperti apa Pak Adi? Ya, satu-satunya regulasi di Indonesia itu mekanisme ketenagakerjaan itu harus melalui tripartit. Mbak Sinta, mekanismenya yaitu tentang ketenagakerjaan. Tripartit yang disebut adalah komunikasi sejauh mana antara pemerintah, pengusaha dan pekerja serikat buruh tersebut itu memang benar-benar dari awal dikomunikasikan, dari prosesnya dikomunikasikan. Itu yang saya sebut mekanisme. Baik, sekarang kita ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, tanggapan Anda Pak terkait dengan kenaikan UMP maksimal yang 10% ini Pak untuk di tahun 2023. Baik, saya kira kalau dari kami asosiasi, tanggapannya hanya ada 3. Satu, bahwa Permenaker 18 2022 itu sangat dipaksakan. Yang kedua, inkonsisten. Dan yang ketiga adalah kontraproduktif. Artinya kita di dalam situasi seperti ini terjadi perlambatan ekonomi global akibat resesi ekonomi global, geopolitik, kemudian ada masalah kenaikan inflasi. Yang semestinya kan yang kami harapkan itu adalah bukan kebijakan ini, karena kita juga sekarang sudah punya satu kebijakan yang notabene PP 36 2021 tentang upah minimum itu sudah sangat komprehensif. Nah sekarang tiba-tiba muncul ada Permenaker 18 2022 ini yang tentu sangat berat bagi kami ya, dan kami tetap menolak untuk Permenaker 18 2022 itu Mbak. Baik, Pak Nurdin, apakah ini sebetulnya dari kenaikan 10% ini memang dirasa sangat memberatkan Pak, untuk utamanya bagi pengusaha ya, termasuk bagi industri padat karya? Ya tadi sesungguhnya kan bukan masalah di angka 10% atau bukan 10%, tetapi inkonsistensi pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan khususnya adalah di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang turunannya adalah di PP 36 tentang pengupahan, ini yang tidak konsisten. Nah, ketika ini tidak konsisten, padahal dengan PP 36 yang sangat komprehensif, di situ memunculkan banyak variabel
ya variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian ada batas atas sama batas bawah. Ini sangat betul-betul sudah komprehensif. Kenapa? Karena kamu di asosiasi sendiri juga tidak semuanya perusahaan itu adalah perusahaan besar dan formil, tetapi banyak juga perusahaan-perusahaan UMKM yang notabene dengan PP 36 2022 itu sudah diakomodir. Jadi ada upah UMKM. Nah, kalau sekarang dengan keluarnya Permenaker 18 2022, jadi sudah tidak mengenal lagi antara perusahaan besar dengan UMKM. Nah, percuma kita juga memiliki satu angka yang tinggi tetapi tidak bisa ditaati atau bukan ditaati, tidak bisa diimplementasikan di sektor UMKM. Ini Baik. akan problem juga di asosiasi kami. Baik, Pak Nurdin, lalu dengan tingkat inflasi yang sudah naik cukup tinggi, apakah menurut perhitungan Anda memang kenaikan 10% ini dirasa masih tidak ideal atau sebetulnya memang terlalu tinggi? Bagaimana tanggapan Anda, Pak Nurdin? Tadi saya katakan ya, bukan masalah di presentasinya. Nah, sekarang kan situasi tekstil dan produk tekstil, kita juga ramai kan 1 bulan yang lalu itu kita berbicara tentang bagaimana terjadi pemutusan hubungan kerja yang begitu besar. Kalau dari asosiasi sendiri terakhir kita catat itu sampai 61.000 terjadi pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada juga perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan fleksibilitas dari jam kerjanya, ada seminggu masuk, kemudian seminggu libur. Nah, kalau dengan situasi seperti ini kemudian terjadi kenaikan upah minimum yang sangat tinggi, persoalannya bukan hanya di persoalan selisih upah minimum, tetapi ada satu impact yang sangat sistematis, yang sangat sistemik. Pertama ya, kepada upah sundulan. Kalau upah minimum, filosofinya itu adalah safety net. Upah minimum ini adalah jaring pengaman. Ketika jaring pengamannya berada di level tinggi, nah bagaimana tentang upah sundulan karyawan yang berada di masa kerja di atas 1 tahun? Karena upah minimum itu diperuntukkan untuk karyawan yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Sementara pekerja yang di atas 1 tahun itu kan sudah tidak menggunakan upah minimum. Nah, ketika upah minimum angkanya tinggi, maka upah sundulan juga akan semakin tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah impact terhadap iuran BPJS. Kalau kita lihat sekarang iuran BPJS ketenaga kerjaan saja itu sekitar 6,24%. Lalu ditambah BPJS kesehatan 4%. Jadi beban perusahaan itu selain selisih upah minimum, bertambah juga iuran BPJS sekitar 10,24% dari selisih upah minimum. Ini juga berat. Kemudian yang ketiga adalah THR setiap tahun. Nah, sepanjang THR itu komponennya upah pokok dan tunjangan tetap, maka dengan kenaikan UMK juga berpengaruh terhadap biaya THR. Kemudian yang keempat, upah lembur. Lalu biaya pensiun, pesangon, kompensasi PKWT dan lain sebagainya. Jadi bukan permasalahan sanggup atau tidak sanggup sih maksimum 10% ataupun hanya 1% atau 3%. Tapi impact yang akan terjadi ketika upah minimum itu naik terhadap labor cost jadi perusahaan itu menjadi sangat tinggi, lebih daripada 1 kali lipat. Bahkan mungkin bisa 2-3 kali lipat. Baik, sekarang kita ke Pak Adi. Pak Adi, ini dengan tingkat inflasi yang memang kalau kita perhatikan cukup tinggi, apakah sebetulnya menurut perhitungan Anda kenaikan 10% ini masih tidak ideal atau terlalu tinggi? Bukankah tujuannya juga adalah menjaga daya beli dari para pekerja, Pak, kalau dilihat secara umum begitu? Iya, tentu tadi sudah disampaikan sebetulnya sama Pak Nurdin. Kebetulan beliau juga sahabat saya. Jadi intinya bahwa tersebut adalah memberatkan. Khususnya di industri padat karya, ini kan memang mempekerjakan tenaga kerja yang banyak, gitu ya. Tentu saja juga sekaligus padat modal dengan penerapan teknologi tentunya. Makanya dengan demikian, kenaikan 10% tentu hal tersebut juga memberatkan ya. Walaupun tadi juga disampaikan sama Pak Nurdin bahwa bukan masalah 10% ya, tapi secara holistik juga secara input proses outputnya itu memang sangat memberatkan. Terlebih juga kenaikan tersebut itu juga memang sifatnya dadakan dan memang ditetapkan dalam waktu yang sempit. Nah, terkait juga dalam sisi inflasi itu saya kira juga sama-sama paham bahwa itu kenaikan itu bisa berkali-kali lipat loh.
Jadi jika dibandingkan dengan kenaikan di 2021, yakni katakanlah rata-rata itu di 1,09% ya, itu saya kira dengan 10% kan bisa 10 kali lipat gitu ya. Makanya dalam hal ini kenaikan yang terlalu tinggi tersebut justru itu jangan sampai malah sebaliknya, yaitu menambah terjadinya gelombang PHK yang memang ramai yang sedang saat ini kita bicarakan dan memang tersebut real, memang yang terjadi di lapangan. Makanya tersebut memang betul clear tadi yang disampaikan Pak Nurdin, yaitu karena ketidakmampuan perusahaan untuk membayar. Kira-kira gitu, Mbak.